Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada malam hari ini, tepatnya pada Kamis 30 April 2020, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan ini, terlebih dahulu marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala rahmat, penyertaan, dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami setiap saat. Dan saat ini Tuhan, kami pun datang ke hadirat-Mu untuk memohon kepadamu agar Engkau menyucikan hati dan pikiran kami sebelum kami mendengarkan dan menerima sabda-Mu ini. Sehingga setiap pikiran kami dan hati kami ketika mendengarkan firman-Mu benar-benar dapat masuk ke dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan benar-benar dapat kami ingat. Dan juga firman-Mu ini Tuhan benar-benar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Begitu pula ya Tuhan bagi hamba yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan sehingga apa yang hamba ucapkan ini benar-benar berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema renungan kita adalah bersatu dan gunakanlah karunia kita dengan tepat. Nah, berbicara dengan kesatuan dan juga dengan karunia, tentunya setiap orang memiliki sifat, karakter, dan watak yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Begitu pula dengan keahlian, keterampilan, dan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang, itu pun berbeda-beda. Karena Tuhan menghadiahkan
atau menganugerahkan karunia itu kepada setiap orang menurut ukuran yang telah Tuhan tentukan. Keterampilan dan karunia yang telah Tuhan berikan ini, jika dipergunakan dengan baik, dengan tepat, tentunya akan memberikan pengaruh atau dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang yang memiliki karunia itu, ataupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, jika saja karunia yang diberikan oleh Tuhan itu digunakan dengan cara yang salah, cara yang tidak tepat, maka akan menghasilkan dampak yang kurang baik, dampak yang negatif, dan dampak yang buruk. Contoh dampak yang dihasilkan bila karunia itu tidak dipergunakan dengan baik adalah tidak adanya kesatuan di dalam orang dan lingkungannya, dan juga akan timbul perpecahan, pertikaian, dan permusuhan antar satu dengan orang yang lain. Akan tetapi, jika karunia yang Tuhan berikan itu kita gunakan dengan cara yang tepat, dengan baik, maka kita akan memberikan dampak yang juga positif. Pertikaian, permusuhan, dan perseteruan itu juga tidak mungkin akan ada. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seringkali kita melihat dan mungkin merasa bahwa talenta, keterampilan, atau karunia yang kita miliki mungkin saja lebih buruk daripada talenta yang orang lain miliki. Dan ketika kita berpikir demikian, maka sama saja kita itu adalah orang-orang yang iri hati dan menganggap bahwa talenta kita tidak lebih baik daripada talenta yang orang lain miliki. Bagaimana Bapak Ibu cara kita untuk memelihara persatuan dan juga agar kita tidak iri hati dengan karunia yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan itu kepada setiap umatnya? Pada pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus agar setiap warga jemaatnya memelihara dan mempertahankan kesatuan antar satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara Paulus atau nasihat Paulus agar jemaat di Efesus itu mempertahankan kesatuannya? Rasul Paulus menasehatkan supaya setiap pribadi mereka memiliki sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga sifat saling mengasihi kepada sesamanya. Mengapa Paulus mengutarakan hal seperti itu? Karena sifat-sifat seperti itu, Bapak Ibu, sangat dibutuhkan untuk memelihara kesatuan antar jemaat. Ketika mereka tidak memiliki sifat rendah hati, sifat lemah lembut, melainkan mereka memiliki sifat iri hati dan juga kesombongan, maka kesatuan di dalam tubuh jemaat itu tidak akan pernah terjadi. Yang ada melainkan perseteruan yang akan terjadi, permusuhan, pertikaian antar sesama anggotanya. Begitu juga dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya dengan porsi yang berbeda-beda. Di sini berbicara tentang karunia, Rasul Paulus menasehati agar setiap jemaatnya mempergunakan talenta atau karunia atau keterampilan yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan baik dan dengan porsi yang tepat.
Misalkan saja karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaatnya sebagai seorang pendeta. Tugas seorang pendeta adalah untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk mengembalakan jemaatnya. Begitu pula dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan sebagai seorang majelis. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang majelis adalah membantu pelayanan seorang pendeta di jemaatnya. Lalu tugas seorang jemaat adalah menerima pengkabaran yang diberitakan oleh pendeta dan majelis itu dengan baik. Sehingga dari hal tersebut kedewasaan jemaat semakin nyata. Bukan hanya kedewasaan dalam iman, namun kedewasaan dalam perbuatan. Tingkah laku yang dilakukan di kehidupannya hari lepas hari. Mengapa jemaat perlu dewasa, baik dalam iman ataupun dalam perbuatan? Mereka melakukan atau perlu hal seperti itu karena agar mereka tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah goyah oleh suatu pergumulan, suatu hal yang mempengaruhi mereka. Maka dari itu penting bagi setiap jemaat untuk dewasa, bukan hanya dalam iman, melainkan dalam perbuatan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya nasihat dari Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita sekalian. Dalam situasi dan kondisi kita di mana virus corona semakin menyebar di dalam kehidupan kita, tak ada gunanya bagi kita untuk memercikkan permusuhan, perseteruan antar anggota jemaat. Melainkan hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara agar jemaat kita bersatu padu, memiliki kesatuan untuk melawan virus corona ini. Dan dari virus corona ini juga memberikan dampak yang buruk bagi jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu dampak yang paling kita ketahui adalah ada banyaknya orang yang kena PHK, diberhentikan dalam pekerjaannya. Dan tentunya hal ini membuat ekonomi di dalam setiap keluarga menjadi kacau, menjadi turun. Maka dari itu kita harus bersatu guna untuk menolong jemaat atau sesama kita yang sedang berada dalam kesusahan dan kesulitan menghadapi wabah virus corona ini. Hal itu bisa kita lakukan dengan memberikan hal-hal yang dapat menopang atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat menopang kehidupan mereka. Salah satu kebutuhan yang paling umum yang dapat kita berikan, yang dapat kita bantu kepada mereka adalah memberikan sembako agar mereka dapat bertahan hidup di tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti ini. Ketika kita mau melakukan hal yang seperti itu, sama dengan bagi kita bahwa kita ini telah mewujud nyatakan sikap atau sifat saling mengasihi kepada sesama kita. Terlebih lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat penyertaan-Mu bagi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini benar-benar dapat kami ingat, dapat berada di dalam diri kami. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami barusan dengarkan ini benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami dapat membagikan apa yang kami punya. Meskipun hanya sedikit, kiranya itu dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga menaikkan syafaat kami
terkhususnya bagi jemaat-Mu di tempat ini, yang tentunya dalam kondisi dan situasi seperti ini ada berbagai macam pergumulan yang timbul di dalam diri kami masing-masing. Ada pergumulan yang berat, ada juga pergumulan yang ringan. Namun ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas. Maka dari itu kami datang kepadamu untuk meminta pertolongan daripadamu, agar Engkau menolong kami, agar setiap pergumulan yang kami sedang hadapi ini benar-benar dapat kami lewati melalui pertolongan daripadamu saja ya Tuhan. Begitupun ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kondisi fisik yang lemah, yang sedang sakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menjaga mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui obat-obatan yang mereka minum, ataupun melalui perawatan-perawatan yang mereka lakukan. Sehingga melalui hal seperti itu, kesembuhan dapat terjadi di dalam hidup mereka. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi para wakil rakyat, presiden, dan juga bagi jajaran yang ada di daerah-daerah. Di tengah wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan. Dan dari sebuah keputusan dan tindakan itu, kiranya benar-benar dapat menghentikan pergerakan virus corona ini. Begitu pula ya Tuhan bagi para tim medis yang berdiri di depan untuk memberantas wabah virus corona ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka di tengah-tengah wabah virus corona ini. Sehingga melalui kesehatan yang Kau berikan mereka dapat memberantas virus corona ini. Sehingga bangsa dan negara kami benar-benar dapat aman kembali. Ya Tuhan, pada akhirnya kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan doa permohonan kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.